bukan tentang Bali dengan keindahan alam dan budayanya. Ini tentang kisah inspiratif dari sepasang jiwa yang terlahir istimewa, namun menjelma sebagai sosok inspiratif dengan karya mengagumkan. Marilah bersama tim Kade Istimewa menyelami palung hidup perempuan luar biasa bernama Kadek Windari serta sang kakak Agus Setiawan yang menggetarkan nurani lewat lukisan serta buku, meski tangan dan kaki terpasung cacat akibat kelainan genetik sejak lahir. Swastiastu. Ya, sebentar. Siapa ya? Ya, Swastiastu. Swastiastu, Ya. Ibu. Ya, silakan masuk, Nak. Nggih. Ya. Ibu, kenalin saya Anya dari Kado Istimewa Trans TV. Iya. Apa benar di sini rumahnya saudara Winda? Oh, iya benar sekali, Nak. Benar ya. Ya, silakan masuk. Ini Ibu lagi Bersama senyum ramah Ibu Komang Warsiki, Ibunda Windy dan Agus yang menyambut tim Kado Istimewa, Winda tampak tengah hening dalam doa. Sebuah pemandangan yang begitu menyejukkan hati. Ya, silakan masuk. Usai berdoa, Winda memalingkan tubuh dengan begitu lamban untuk menyapa tim Kado Istimewa. Ada kehangatan terasa, tak ada gurat sedih atas takdir terbelenggu dalam fisik tak sempurna. Nah, sebelumnya kenalin saya Anya. Ya. Saya sering melihat lukisan Winda ada di mana-mana. Jadi saya kesini boleh nggak saya mengikuti jejak melukisnya Winda Oh, dari iya. nol Ya, silakan. prosesnya sampai selesai, boleh? Boleh. Ayo. Kak Winda sebelumnya saudara kakak ya? Oh ya, dia kakak saya Agus. Dia sendiri seorang Halo, Kak penulis. Agus, penulis, Iya, penulis buku. iya. Kakak saudara berdua? Ada kami 4 bersaudara sebenarnya, tapi yang satu udah meninggal, yang satu masih kecil, dia ada di dalam. Jadi ibu Kak Windanya harus Ya, harus ibu yang ngajak ke sana. harus digendong ya? Iya, digendong. Tapi mumpung ibu karena sekarang masih operasi, ada sih sepupu yang bantu Oh, ngangkat itu. Memang di sini. Sanggupkah kita berkelana di dunia seorang Winda? Mungkin ada jeritan serta berserah pasrah pada nasib. Menyerah pada keadaan tak ada dalam kamus hidup perempuan kelahiran Gianyar 9 Desember 1990 itu. Bukan memberontak, Winda menantang takdir ketika sang ayah menghembuskan nafas terakhir pada 2014 silam. Dengan kaki yang terseok dan tangan yang lemah, Winda berani ambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Keberanian ini nyatanya memancarkan bakat melukisnya. Ditambah motivasi dari salah seorang dermawan yang memuji lukisannya. Winda yakin terlahir sebagai pelukis meski tubuh harus digendong ketika menuju tempat melukis. Jadi saya berpikir untuk menggantikan beliau sebagai tulang punggung keluarga. Karena kan kakak saya juga sakit, adik saya masih balita dan ibu juga nggak bisa kerja kemana-mana kan, hanya di rumah merawat kami. Sebaiknya saya berusaha untuk meringankan beban ibu. Jadi saya mulai belajar melukis, tapi dulu di kertas. Jadi di kertas karena waktu itu saya belum sanggup untuk membeli alat-alat lukis yang harganya memang lumayan mahal. Begitu gemulai, lembut, dan pelan, Winda menggoreskan kuas di atas kanvas. Pun begitu sabar, tak pernah mengeluh meski saat melukis, salah satu tangan harus menopang tangan lainnya. Akibat kelainan genetika yang disadari sang ibu ketika Winda berusia 6 tahun. Jalannya cuma dia jatuh. 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 Lemas gitu ibu? Ya lemas, jalannya tuh lemas gitu. Kayak sempoyongan itu jalannya. Langsung semakin hari semakin sedikit jalannya gitu. Kesulitannya paling karena badan saya yang agak sulit bergerak, jadi kesulitannya itu sih. Kalau melukisnya ya karena udah terbiasa, jadi tidak terlalu sulit. Hati Winda selembut dan seindah lukisan. Keluhuran budi begitu memancar. Sedikit diberi pertolongan oleh Anya, luapan Udah nyaman, terima Kak? kasih diungkapkan. Pun Winda tak cengeng. tempat Selama senyamannya masih ya. bisa melakukan sendiri, ia menolak bantuan Anya. Jadi dari awal ini step pertamanya nih apa nih Kak? Kita pakai pensil dulu, Pensil proses dulu. sketsa. Pakai sketsa. Kira-kira mau gambar apa ya?
Bunga. Bunga. Boleh. Ini baru benar-benar step pertama ya kak? Iya, ini baru sketsa. Wow. Dan Mereka kakak dulu. harus duduk berjam-jam, 14 jam buat mengerjakan satu lukisan. Iya, jadi sebenarnya untuk proses sketsa itu bisa sampai 2-3 hari. 2-3 Proses mewarnainya yang lama, bisa sampai seminggu lebih lah. Berkarya dengan hati, lukisan Winda terjual hingga ke mancanegara dengan harga mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Ada kebanggaan tapi sederhana menjalani hidup serta begitu rendah hati yang lebih menggetarkan sekaligus menampar kemanusiaan kita sebagai orang normal. Winda selalu menyisihkan 17% dari hasil penjualan untuk didonasikan ke sesama disabilitas. Kak Winda, Ya. lukisan yang paling mahal tuh harganya berapa sih? Oh, yang paling mahal yang pernah Kak Winda jual itu 10 juta. 10 juta? Ya, untuk ukuran 50 kali 50. Kalau harga lukisannya Winda sekarang yang panjangnya 60 kali 90 udah sampai 3 jutaan. Kalau yang 1,5 meter udah sampai 6 jutaan.